Halo kawan-kawan semuanya, kembali lagi bersama saya Laksana Budi Prasetyo. Jadi di kesempatan kali ini saya akan mereview Yamaha Gear 125 terbaru 2023 tipe standar. Salah satu warna terbaru yang baru saja dirilis oleh Yamaha beberapa waktu yang lalu, yaitu warna hijau oranye. Artificial love, we just make it up, 'cause reality will never be good enough. And even if it was, we just mess it up, 'cause we already lost, addicted to the rush. I never meant to fall, all I wanted was a touch of artificial love. We just make it up, 'cause reality. Jadi jika kita perhatikan, semakin kesini Yamaha semakin berani ya menghadirkan warna-warna yang menurut saya unik dan menarik, yang tentunya warnanya ini tidak dimiliki oleh kompetitornya. Nah, bicara soal harga, Yamaha Gear tipe standar ini dibanderol di harga 18.205.000 untuk OTR Jakarta. Langsung saja kita bahas seputar fitur, spesifikasi, dan detail tampilannya. Yang pertama kita akan bahas dari bagian depan terlebih dahulu. Jadi untuk bagian batok kepalanya di sini menggunakan warna orange, warnanya keren ya, warnanya unik, dan warna orange-nya ini orange Dove, jadi bukan glossy kawan-kawan, ya orange-nya Dove. Kemudian dibalut dengan stripping, bertuliskan Yamaha berwarna hitam. Di bagian sisi sebelah kiri terdapat emblem Blue Core. Nah ini dia. Kemudian untuk bagian handle rem kanan kiri di sini menggunakan warna chrome, jadi mengkilap seperti ini. Dan tidak lupa terdapat tuas pengunci rem di bagian handle rem sisi sebelah kiri, yang penggunaannya sangat simpel dan praktis, jadi cukup kita tekan seperti ini. Nah, jadi berupa tombol ya. Lanjut ke bagian bodi depannya. Di bagian bodi depannya untuk dasinya menggunakan warna hitam Dove. Untuk teksturnya seperti kulit jeruk ya, jadi bahannya plastik kasar. Kemudian untuk dudukan plat nomornya tepat berada di depan dasinya menggunakan bahan besi. Nah, untuk bagian headlampnya sudah menggunakan LED. Nah, untuk reflektornya di sini menggunakan warna smoke, jadi kesannya gelap ya, yang menambah tampilannya semakin terlihat elegan kawan-kawan. Untuk desainnya membentuk huruf U. Nah, ke atas seperti ini, di bagian ujungnya lancip. Nah, di bagian ujung atas di sini terdapat lampu senja atau lampu kota ya, yang masih menggunakan bohlam biasa. Kemudian di bagian bawah untuk frame daripada headlampnya di sini menggunakan plastik kasar dengan motif garis-garis. Nah, lanjut ke bagian fairingnya. Di bagian fairingnya di sini menggunakan warna hijau, dan hijaunya ini hijau tua Dove ya. Nah, jadi hijaunya hijau army seperti itu ya, tua dan Dove seperti ini. Kemudian ada balutan stripping di bagian atasnya, paduan warna oranye. Kemudian ada kuningnya, ada toskannya, bertuliskan gear sangat besar. Kemudian ada tulisan gear yang kecil di sini, menggunakan warna silver. Kemudian ada garis-garis oranye di bagian belakangnya. Jadi memang paduan warnanya ini sangat menarik dan nggak biasa ya, keren menurut saya. Kemudian lanjut di bagian tengahnya di sini terdapat logo Yamaha 3D. Nah, sisanya dari bagian tengah ke bawah menggunakan bahan plastik kasar hitam Dove. Kemudian untuk teksturnya dia garis-garis seperti ini. Nah, untuk seinnya posisinya berada di bagian fairingnya, masih menggunakan bohlam biasa, jadi belum LED ya. Nah, lanjut ke bagian kaki-kakinya. Untuk fender depannya di sini juga menggunakan warna hijau army ya, hijaunya seperti ini. Kemudian untuk suspensinya menggunakan teleskopik. Tabung shocknya dicat menggunakan warna hitam Dove. Kemudian untuk sensor kecepatannya dia masih menggunakan model kabel seperti ini. Nah, velgnya di sini masih mempertahankan velg Mio generasi pertama, jadi velg legend ya, yang masih dipertahankan hingga tahun 2023. Jadi menggunakan warna hitam 5 palang dan hitamnya ini glossy. Ban depannya 80/80, ringnya 14, sudah menggunakan ban tubeless. Nah, tidak hanya di bagian velgnya. Untuk bagian pengereman juga masih menggunakan disk daripada Yamaha Mio. Nih ya, disknya dan velgnya sama. Kemudian untuk kalipernya menggunakan satu piston saja di sini. Untuk penampakannya full dari bagian depan. Nah, kurang lebih seperti ini. Untuk Yamaha Gear tipe standar 2023 warna orange hijau ya. Jadi batoknya orange. Untuk bagian fairing dan fendernya menggunakan warna hijau Dove. Nah, lanjut sekarang kita naik ke bagian kokpitnya. Nah, di bagian speedometernya di sini masih menggunakan full analog ya, baik itu di bagian kecepatan, kemudian odo dan indikator bahan bakarnya. Di bagian atas di sini terdapat beberapa indikator seperti sen kanan kiri, kemudian ada lampu jarak jauh. Di sebelah kiri di sini juga ada ECO juga ya, ada ECO dan engine check. Kemudian di bagian bawahnya terdapat logo Yamaha 3D.
Nah, di bagian batok belakangnya full menggunakan plastik kasar warna hitam. Untuk tombol-tombol di bagian stangnya, di sisi sebelah kiri ada lampu jarak jauh, jarak pendek ada sen dan klakson ya. Kemudian di sebelah kanan, di sini ada starter, ada hazard, namun belum tersedia triple S karena ini yang versi standar. Kemudian untuk bagian hand gripnya di sini full hitam ya. Untuk desainnya Yamaha banget, jadi terdapat beberapa motif garis-garis. Kemudian turun lagi ke bagian dashboardnya. Di bagian dashboardnya full plastik kasar, nah hitam doff seperti ini. Di bagian tengah terdapat hook atau gantungan barang yang sangat fungsional. Nah, di sebelah kiri terdapat rak yang terbuka dengan ukuran yang sangat luas. Jadi untuk botol air mineral ukuran sedang sekalipun ini bisa masuk ya, karena memang luas dan dalam. Nah, terdapat fitur power charging atau power outlet, namun belum tipe USB. Nah, seperti ini. Untuk power chargingnya di sini ditutup menggunakan karet ya, jadi ada covernya. Kemudian untuk bagian keamanan masih kunci kontak manual, belum smart key atau keyless. Keamanannya mengandalkan kunci stang dan shutter key. Nah, di versi standar ini belum tersedia answer back kecuali di versi S-nya. Kalau di versi S dia punya answer back. Di versi standar tidak, dan tidak ada alarm. Nah, lanjut ke bagian dek depan dan dek belakangnya. Di sini juga full plastik kasar ya, hitam doff. Untuk bagian step floornya ukurannya cukup luas, walaupun bodinya ramping tapi step floornya cukup luas di sini, baik itu jarak antara depan ke belakang maupun kanan ke sampingnya. Nah, terdapat tekstur anti slip ya, berupa garis-garis. Di bagian tengahnya terdapat tulisan Sport Utility yang diukir, jadi tulisannya diukir. Dan yang spesial dari Gear 125 ini, dia mempunyai dua hook, jadi gantungan barangnya depan belakang, di depan dan di belakang ada dua ya. Jadi buat bawa barang-barang, kantong belanjaan, kantong kresek itu bisa muat banyak depan belakang. Kemudian untuk bagian dek sampingnya sini full plastik kasar, terdapat tulisan Side Protection ya yang diukir ke dalam. Nah, yang menarik juga dari Yamaha Gear untuk bagian step floornya, dia naik sampai ke atas, yang fungsinya ini untuk step anak kecil ya. Jadi anak kecil itu kakinya kan nggak nyampe ke step utamanya ya. Nah, di sini disediakan untuk step anak kecil. Jadi anak kecil yang kakinya pendek tetap bisa berpijak, kakinya nggak ngegantung. Kemudian untuk step utamanya di sini menggunakan bahan aluminium seperti ini, model klik ya. Warnanya silver, tidak dibalut dengan karet di bagian permukaannya. Nah, untuk bagian bodi belakang, jadi di sini dipadukan dengan warna orange. Jadi untuk warna orange-nya ini sama dengan warna di bagian batok kepalanya. Jadi batok kepalanya orange doff, belakangnya juga orange doff, sampingnya hijau. Nah, paduannya keren kan? Paduan warnanya ini nggak biasa banget ya, keren ya. Nah, orange-nya doff, kemudian ada balutan stripping yang full color juga di sini. Jadi ada warna hijau tua, doff ya strippingnya. Kemudian ada tulisan 125 di sini ya, menggunakan warna oranye. Kemudian ada 125 lagi, ada garis-garis lagi oranye, dan ada tulisan gear yang nyambung. Jadi untuk tulisan depannya dia ada G sama E-nya ya. G, kemudian AR-nya jadi sambung di bagian bodi belakang. Jadi seolah-olah tulisan gearnya ini nyambung ke belakang sini. Nah, paduan warnanya biru glossy dan kuning. Nah, kuningnya ini ditarik ke belakang berupa garis seperti ini. Kemudian ada tulisan Mio Gear menggunakan warna silver. Nah, di versi standar tulisan gearnya dia menggunakan stripping ya, jadi bukan emblem. Nah, untuk bagian bawahnya sini dia menggunakan plastik kasar, jadi dipadukan dengan plastik kasar. Terdapat tulisan multi-purpose, kemudian ada beberapa garis-garis juga. Nah, plastik kasarnya ini ditarik hingga ke bagian ujung bodi belakangnya. Nah, seperti ini. Kemudian untuk bagian stop lampnya masih bohlam biasa. Untuk desainnya dia lancip, tapi lancipnya ini tidak ke atas, melainkan lancip ke bawah. Jadi DNA-nya ini DNA dari Yamaha NMAX generasi pertama. Jadi lancipnya ke bawah ya. Nah, dibalut dengan mika berwarna merah, sennya juga masih bohlam. Terdapat beberapa motif garis-garis ya di bagian tengahnya. Nah, melintang seperti ini. Nah, di bagian fendernya ini juga tampilannya menurut saya fendernya Mio M3 banget ya. Tampilan fendernya jadi plastik kasar, ujungnya dia desainnya lancip. Untuk desainnya simple, jadi tidak terlalu banyak lekukan. Kemudian ada dudukan plat nomor dan ada mata kucing. Nah, untuk lampu penerangan plat nomor dia mengandalkan cahaya dari bagian atas. Nah, di sini terdapat seperti cowakan ya, yang cahayanya akan turun ke bagian plat nomornya. Nah, untuk bagian ujung bodi atasnya di sini menggunakan bahan plastik kasar. Nah, warnanya hitam seperti ini. Behelnya hitam glossy dengan tampilan yang simple, tidak terlalu banyak lekukan. Kemudian untuk bagian joknya di versi standar ini masih menggunakan warna hitam ya, dengan tekstur bintik-bintik di bagian permukaannya. Nah, bicara soal jok, Yamaha selalu menghadirkan jok yang empuk-empuk. Jadi tidak usah diragukan ya. Soal jok, Yamaha pasti nyaman dan empuk. Tebel lagi ya busanya. Kemudian ketika kita buka di dalam joknya,
Nah, di sini terdapat tangki ya dengan kapasitas 4,2 liter. Kemudian bagasinya juga cukup luas di sini. Tapi bagasinya tidak bisa masuk helm ya, karena memang dia mengecil untuk desainnya. Dari bagian belakangnya besar, depannya dia mengecil. Jadi helm nggak bisa masuk. Kemudian untuk posisi akinya dia ada di atas sini kawan-kawan. Nah, ini dia. Jadi tidak di bawah ya akinya ya. Kemudian di sini juga disediakan tempat untuk dudukan obeng seperti ini. Nah, sekarang kita lanjut ya ke sektor mesin. Nah, di sektor mesin motor ini menggunakan mesin injeksi 125 cc SOHC. Pendinginnya masih sirip-sirip atau udara. Kapasitas oli mesin di 0,8 liter. Sudah dibekali dengan teknologi Blue Core yang dipercaya lebih hemat bahan bakar. Nah, untuk bagian cover CVT dan cover filter udaranya full hitam. Untuk bagian cover CVT-nya depannya dibalut dengan cover plastik, belakangnya full besi, terdapat tulisan Yamaha ya yang diukir ke dalam. Kemudian masih terdapat fitur untuk kickstarter atau selah-selahan yang hampir memang sudah tidak digunakan di motor-motor zaman sekarang ya. Di Yamaha Gear masih ada. Kemudian untuk suspensinya menggunakan single shock ya. Posisinya berada di sebelah kiri, belum shock tabung dan tidak tersedia adjuster. Pengereman belakang masih menggunakan pengereman tromol. Ban belakangnya 100/70, ringnya 14, sudah menggunakan ban tubeless kawan-kawan. Nah, kita beralih ke sisi sebelah kanan. Nah, di bagian sebelah kanan penampakannya seperti ini. Jadi untuk bagian knalpotnya dari bagian leherannya hingga ke silencernya full hitam ya. Dibalut dengan cover muffler yang juga hitam doff di sini. Nah, seperti ini. Polos ya untuk motifnya. Kemudian di bagian cover kipasnya juga desainnya bulat, bahannya plastik kasar. Nah, dia melindungi hingga ke bagian leheran knalpotnya. Jadi covernya ini dia turun ke bawah. Nah, seperti ini kawan-kawan. Nah, di bagian tengah tidak terdapat hager, namun ada karet penahan lumpur yang memang menurut saya bikinnya niat banget. Jadi dia ditarik ya dari bagian atas turun ke bawah. Nah, di bagian bawah dia ada kunciannya. Jadi dia tidak ngegantung desainnya. Dia benar-benar full melindungi throttle bodinya ya dari cipratan-cipratan air atau lumpur ketika hujan. Jadi keren ya. Nah, kurang lebih untuk penampakannya seperti ini dari sisi sebelah kanan belakang ya. Untuk Yamaha Gear standar terbaru 2023 warna orange hijau. Nah, sekali lagi warnanya ini full doff ya, walaupun ini gear versi standar, tapi warna yang dihadirkan di sini warna doff. Nah, ini satu-satunya gear standar yang menggunakan warna doff ya. Jika kita lihat di versi-versi yang lain ya, di warna-warna yang lain untuk versi standar itu warnanya glossy semua ya. Cuma ini yang versi standar menggunakan warna doff. Nah, seperti ini untuk paduan warnanya. Jadi orange doff dipadukan dengan hijau, belakangnya full orange. Nah, menurut kalian seperti apa seputar motor ini? Bisa tuliskan di kolom komentar. Untuk penampakannya full dari sisi sebelah kiri, ini dia. Nah, dari sebelah kiri, dari depannya hijau, belakangnya orange kawan-kawan. Yang warnanya semakin berani tentunya ya. Yang tentunya warnanya juga ini tidak ada di kompetitornya. Kompetitornya tidak punya warna seperti ini. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini ya. Semoga bermanfaat dan informatif tentunya. Nantikan video-video saya yang berikutnya. Saya Laksana Budi Prasetyo dan sampai jumpa.